Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan hijrah itu sendiri menyelamatkan iman. Menyelamatkan iman. Kalau kita lihat bagaimana hijrah ini, pesannya sangat tinggi sekali. Karena itu penting, dan saya berkeinginan hari ini insyaallah kita bersama-sama mengambil ibrahnya, dan kita coba ambil cuplikan detik-detik Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum musyrikin ketika beliau berhijrah. Dan ini diabadikan oleh Quran dengan pakai kata wa'iz ini, Pak ya. Ini kata-kata wa'iz, dan ingatlah berarti perintah, Pak. Kalau ada kata iz, ini harus dihadirkan di depan tak. Siapa membaca Quran menemukan kata iz, hadirkan peristiwa itu. Rekaman itu harus ada di hadapan tak. Ya, harus ada di depan tak kembali peristiwa itu, karena ada kata ingatlah iz. Hadirkan. Apa yang mau dihadirkan? Yamkuru bikal ladzina kafaru. Ketika orang-orang kafir Quraisy, jadi orang kafir, Pak, waktu itu namanya kafir Quraisy, karena tempatnya dulu namanya kafir Quraisy. Tapi kerja orang kafir itu kerja yang terus menerus, yamkur. Ini namanya istimrar, terus menerus. Ini yang kaya ini adalah Muhammad. Orang-orang kafir itu bikin makar kepadamu, bikin makar, bikin rencana kebusukan, dan itu tidak pernah berakhir, Pak, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tidak ada kata pensiun bagi orang kafir untuk membuat orang-orang mukmin, dan kebetulan pelakunya, pelaku hak, pelaku tauhid, pelaku iman dulu adalah Rasulullah. Tapi kita bisa duduk di sini kah ini? Kita bisa masuk di sini kah? Jadi orang-orang kafir tidak ada kata berhenti untuk mengganggu orang beriman. Tidak ada, Pak. Karena iman dan kufur sejatinya adalah musuh bebuyutan yang tidak pernah berhenti. Tak pernah. Selama berani menyandang, Pak, keimanan, tidak pernah berhenti itu kekufuran mengganggu. Kekufuran itu boleh berbeda bentuknya, tapi sifatnya sama. Kesyirikan, kemunafikan, apapun namanya, selalu bikin yamkur. Apa ini? Memikirkan daya upaya terhadapmu, terhadapmu, yang ka ini terhadapmu. Bisa kita hari ini, apa rencana orang-orang kafir yang dilakukan kepada Nabi Muhammad pada hari itu? Liusbituk, untuk tangkap kamu, yaktuluk, untuk bunuh kamu. Ya, dibunuh gerakannya, dibunuh kebaikannya, dibunuh kebebasannya, dibunuh karakter-karakter yang mulia pada Muhammad. Aw yukhrijuk, atau dikeluarkan dia, diusir dia Muhammad. Cuma 3 pilihan, Pak. Tangkap, penjara, bunuh Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang kafir mau menangkap kita, itu bukan hal baru. Mau membunuh kita bukan hal baru, mau mengusir kita bukan hal baru. Wa yamkurun, mereka bikin makar. Wa yamkurullah, dan Allah membalas, baik. Allah itu tidak bikin makar, tapi cuma membalas. Ya. Maka terjemahan di sini adalah terjemahan menggagalkan makar itu. Sebenarnya kalau terjemahan bebas ini wa yamkurullah, Allah juga bikin makar, tapi makar itu negatif, maka Allah tidak pernah bikin makar, cuma menggagalkan saja. Menggagalkan saja
rencana orang-orang kafir itu. Ya, kita harus yakin ya, sehebat apapun orang kafir untuk berbuat tipu daya kepada kaum muslimin, tetap ada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ambil hikmah ini, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas, Pak. Jadi tugas kita ini cuma menjaga keimanan, Pak. Cuma menjaga keimanan. Kalau kita buka kisah-kisah orang hijrah dan kisah-kisah teladan orang yang mau merubah dirinya lebih baik, orang yang mau meningkatkan imannya, orang yang menjaga kualitas kesalehannya, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala kecewakan mereka. Meskipun dengan mati syahid pada dirinya, tapi tidak pernah kecewakan. Kalau kita petakan ini, waktu itu pemimpin suku-suku Arab, dan hal ini terlangsung Abu Jahal. Bahkan bukan cuma Abu Jahal hadir, Pak. Iblis langsung hadir dalam rapat itu. Yang iblis ini merubah diri, menjelma menjadi orang tua dari Najd, sebelah utara dari kota Jeddah itu. Ini pertemuan khusus, rapat raksasa. Ya. Ini yang mau dilakukan tadi. Tangkap. Ini rapat mengusulkan tangkap. Tapi setelah rapat, jangan ditangkap Muhammad. Saat kau ditangkap, nanti datang pasukannya, datang nanti sahabatnya, nah lepas. Ditolak. Penjara sama. Kalau bilang diusir, nanti di luar membuat pasukan di luar menjaring kekuatan. Satu-satunya usul yang diterima itu dibunuh saja. Ya. Tempat itu namanya Daru An-Nadwah. Ya, ini ada juga. Coba dulu Pak ya. Rumahnya ini di rumah Qusay bin Kilab. Jadi jangan dikira orang-orang kafir itu Pak rumahnya pakai diskusi, pakai pertemuan. Iya, kantor-kantor mereka, perusahaan-perusahaan mereka, usaha-usaha mereka adalah mereka menghalangi gerakan. Di tempat inilah sejarah berkumpul, dan kita lihat atas usul Abu Jahal. Ini langsung Pak Abu Jahal ya, langsung Abu Jahal, dan disetujui oleh iblis. Masya Allah, iblis penasehatnya Pak Abu Jahal. Harus dibunuh. Ini keputusan rapat. Ini keputusan rapat. Maka atas keputusan rapat ini, bagaimana caranya membunuh Muhammad? Harus dikumpul siapa yang paling hebatnya kafir Quraisy. Semua algojo dari angkatan muda harus kerahkan. Kepung Muhammad rumahnya, jangan biarkan lolos. Kalau perlu dicincang-cincang, bawa mayatnya sekalipun. Dan hadiahnya Pak, siapa yang tangkap Muhammad dalam keadaan dia dapatkan mayatnya, diberi 100 ekor unta. 1 ekor unta itu seharga 1 mobil. Jadi kira-kira kalau 100 ekor unta berarti 100 hadiah mobil untuk menangkap 1 orang. Bagaimana kira-kira tidak genting Mbak pada sahabat pada saat itu? Ini apa ini Mbak? Muhammad bukan penjahat, Muhammad bukan kriminal, tapi Rasulullah SAW hanya membawa iman, hanya membawa tauhid, hanya membawa dakwah. Mereka tidak sama, mereka tidak mau. Tokoh yang hadir ini dicatat dalam sejarah ini. Dari Bani Naufal bin Abdul Manaf 3 orang, dari Bani Abdul Dar bin Qusay 1 orang, dari Bani Asad bin Abdul Uzza 3 orang, dari Bani Mahzum 1 orang. Itulah Abu Jahal itu. Jadi Bani Mahzum dia. Kemudian Bani Sa'am 2 orang. Inilah tokoh-tokoh penting yang terlibat di dalam sejarah Islam yang mau membunuh Rasulullah SAW. Ya. Dan tokoh yang paling terkenal yang sering pernah menyiksa, ya, termasuk menyiksa
Bilal Umayyah bin Khalaf. Ini otak-otaknya, dan jangan dikira Pak orang begini habis di negeri kita. Tidak akan pernah. Ya. Jadi Naufal bin Badar ini Asad bin Abdul Uzza, ini orangnya sudah tidak ada, tapi otaknya tidak pernah habis orang begini. Tidak pernah ada. Generasi ke generasi terus ada. Tidak ada habisnya. Apa artinya Pak? Kita coba hadirkan diri kita bahwa saya ini hidup diuji untuk menyelamatkan iman saya. Ya, karena itu wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Keimanan Pak nilainya tertinggi. Maka ketika itu hasil rapat tertutup orang kafir Quraisy itu dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah bikin makar. Makarnya apa? Membocorkan. Itu namanya wa yamkurun wa yamkurullah. Allah bocorkan. Lalu caranya utus Jibril. Utus Jibril, temui Muhammad. Segera tinggalkan. Kapan tidak? Maka Rasulullah SAW, hasil rapat tertutup orang kafir itu dibocorkan oleh Allah. Nabi Muhammad segera bikin tindakan. Datang pada siang hari, ya, ke rumah baisannya. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Datang pada siang hari, waktu yang tidak biasa menemui Rasul itu. Kenapa? Ini taktik strategi. Jadi Rasulullah orang beriman, orang yang dijaga oleh Allah, tetap ada asyasa, tetap ada taktik strategi. Menutup wajahnya, Pak. Bukan Nabi Muhammad penakut, tapi ini namanya ikhtiar. Kalau bilang, kamu kan makhluk Allah dijaga, iya, tapi ikhtiarnya mana? Tutup wajah. Ketika berbicara di rumahnya Abu Bakar, Nabi menyuruh orang lain pergi. Tidak ada orang lain, nanti ada orang yang dengar gitu. Ini strategi. Jadi orang mukmin itu, orang beriman bukan berarti bahwa tanpa strategi. Dan Nabi bilang, mati terserah mami. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan, ya kan hamba Allah dijaga. Tidak. Lain berimanmu, lain penjagaan Allah. Tugas kita itu ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu. Ketika berbicara disuruh oleh yang pergi, Pak. Termasuk istri beliau disuruh. Pokoknya mau bicara Nabi berdua saja, 4 mata dengan Abu Bakar. Bahkan Nabi tidak sebut mau di mana. Cuma Abu Bakar, kau ikut sama saya. Kau ikut sama saya. Abu Bakar, kau ikut saja. Apa maksudnya, Pak? Nanti suatu saat Abu Bakar ditangkap, sehingga Nabi pun, Abu Bakar pun tidak bisa bilang mau kemana, kan dia tidak tahu. Pokoknya ikut saja saya. Itu kadang-kadang, Pak, kadang-kadang itu penting. Sahabat paling dekat pun itu tidak perlu dikasih tahu. Tidak semua hal itu mesti dikasih tahu. Dia bilang, kenapa Ustaz Sudirman tidak bilang-bilang? Ada hal tertentu tidak mesti dibilang. Istri pun kadang-kadang harus paham. Strategi perjuangan tidak selamanya harus begitu. Mereka keluar pintu belakang, Pak. Di Nabi itu keluar di rumahnya di mana? Pintu belakang. Melewati jalan yang tidak biasanya. Semua ini, Pak, taktik strategi sebagai bentuk ikhtiar. Manusia paling dijaga oleh Allah. Usaha ikhtiarnya, Pak, tidak terlupakan. Mohon ini kita tidak meremehkan itu dia. Tapi jangan bergantung pada ikhtiar. Apa? Tidak ikhtiar ceroboh namanya. Bergantung pada ikhtiar itu namanya bisa syirik. Tutup pintu, bismillah, itu ikhtiar. Tapi bukan berarti bahwa ditutup pintu lalu pencuri tidak masuk. Tetap sering kunci pintu dalam, lewat atap dia masuk. Tapi kita sudah dapat pahala. Pahalanya apa? Ikhtiar, usaha. Bapak berobat ke dokter, datangi ahlinya, itu. Tapi kita tidak boleh ada di hati kita dokter yang sembuhkan. Tidak.
Ikhtiar itu cuma perintah Allah. Kalau Allah pertemukan obatnya dengan izin Allah, maka dia sembuh. Jadi ikhtiar tetap dilakukan. Maka Nabi SAW membentuk panitia khusus. Jadi cuma Nabi itu Pak, bagaimana ahli strategi. Hijrah itu ada pansusnya. Jadi panitia pansus, panitia khusus untuk hijrah. Dan ini saya maknai Pak, seseorang yang mau berubah dalam jangka waktu yang dekat tidak boleh jalan sendiri Pak. Kalau Bapak mau berubah dari tidak paham Quran menjadi paham, semakin banyak orang yang support di sekelilingnya, semakin berhasil hijratan. Orang yang mau berusaha, semakin banyak orang support di sekelilingnya, semakin cepat. Ya. Orang yang mau menjaga amalan-amalan sunnah itu butuh teman. Butuh teman, Pak. Orang yang mau istiqomah dalam keimanan butuh teman. Teman adalah energi bagi kita untuk saling menjaga. Itulah Pak, kita kadang-kadang jaga Senin Kamis, kita jaga puasa-puasa khusus. Kenapa? Butuh kebersamaan. Ada hal-hal tidak bisa terlaksana tanpa kita berjamaah. Ada hal-hal lebih bagus kita sendiri-sendiri. Ini butuh kebersamaan. Mohon Pak ya, banyak hal tidak bisa kita lakukan sendiri. Kalaupun dilakukan sendiri, kecil sekali. Dia butuh support. Butuh support dari orang lain. Butuh tim. Butuh kekuatan jamaah. Kebenaran Pak, tanpa dikelola dengan jamaah, dia akan dikalahkan oleh kebatilan. Dengan dia berjamaah, kebatilan tapi dia berjamaah, dia kuat. Al-haqqu bila nizamin yaglabuhul bibatil binizamin. Kebenaran akan kalah kendor kecil karena bila nizamin, tanpa diorganisir. Dan kebatilan, dia kebatilan Pak, tetapi dia bersatu dengan kebatilan dia. Dia kuat. Ya. Kenapa orang-orang kafir kuat hari ini Pak? Menyatu dengan segala kekafirannya. Mukmin benar, tapi ternyata bercerai-berai dengan segala kepentingannya. Ternyata Pak, pesan berjamaah itu penting. Berjamaah ibadah penting. Berjamaah politik itu penting. Berjamaah hukum itu penting. Berjamaah ekonomi itu penting. Tidak bisa Bapak jangan sendiri-sendiri. Coba lihat bagaimana Nabi melibatkan ini. Ada Abu Bakar, ada Ali bin Abu Talib, ada Abdullah bin Abu Bakar, ada Asma binti Abu Bakar, ada Amir bin Puhaira, ada Abdullah bin Uraiki. Inilah 6 tokoh yang langsung terlibat peristiwa sukses Nabi. Kalangan orang tua diwakili Abu Bakar, kalangan anak muda, remaja dikali oleh Ali bin Abi Talib. Di kalangan pemuda itu diwakili Abdullah. Di kalangan perempuan ada Asma. Di kalangan profesional dan pengusaha ada Amir bin Puhairah. Di kalangan intelektual dan profesional ada Abdullah, sekalipun dia masih syirik. Bagaimana Nabi melibatkan kekuatan dahsyat ini? Dan salah satunya ini melemah, maka satu di antara 6 ini gagal Pak. Ini kuat 1, kuat 2, kuat 3, kuat 4, 5, tak bongkar 6. Bongkar itu pasukan jemaah. Salah satunya berkhianat, Rasulullah tertangkap. Salah satunya tidak berfungsi, tidak ada artinya gerakan jamaah itu. Itulah Pak, Nabi itu mengancam siapa yang merusak jamaah bisa dibunuh. Kenapa?
al-jama'atul haq. Terutama yang dimaksud di sini jamaah adalah jamaah di atas Islam. Maka siapa yang keluar dari Islam jamaah itu, maka dia adalah farraqa dini, dia sudah memisahkan diri dari agamanya. Hal-hal yang kecil Pak ya. Pemain bola butuh berjamaah. Pemain voli butuh berjamaah. Pelari maraton butuh berjamaah. Pelari estafet butuh berjamaah. Apalagi masuk surga jemaah sekalian, butuh kita saling mengopor, ya, butuh saling mengopor. Dan semakin bagus jamaah Pak, semakin mudah sampai di tujuan. Rumah ini Pak tidak akan terjadi tanpa jamaah. Coba lihat batu gunungnya di bawah, tidak sembunyi kan? Batu gunung tidak kelihatan, tidak pernah nampak Pak. Lalu ada batu bata, ada kayu, ada besi, ada semen, ada air, dan tak satu pun yang menonjolkan diri di barisan jamaah rumah ini. Kapan ada menonjolkan diri Pak? Maksudnya batu gunung tiba-tiba muncul, saya panggil tukang potong itu, karena dia tidak mau diatur, dia menonjolkan diri. Jamaah ini itu dipelihara Pak. Komponen-komponen umat yang bisa menyebabkan kita berubah lebih baik dipelihara. Pesan-pesan ini yang saya maksud sebagai ibarat ya mas kalian. Tidak ada orang bisa sukses Pak tanpa berjamaah.